Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sa'adatul kurama yang sangat kami hormati, para alim, para ulama, dewan asatidz wal ustadzat, dan yang sangat dimuliakan oleh Allah, pemirsa Bahas TV channel rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa? Karena pada kesempatan ini kita masih diberikan iman, masih diberikan Islam, dan tentunya masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan, dan kita masih bisa menjalankan rutinitas rangkaian ibadah pada bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat dan walafiat. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di qauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qaddafat hilati adrikni ya Rasulullah. Pemirsa Bahas TV channel rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada hamba-Nya yang beriman, dan agar supaya mereka menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Seperti halnya firman Allah dalam Al-Quran yang sering kita dengarkan, bahkan kita hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Namun definisi kata takwa dapat kita lihat dari percakapan sahabat Umar dan Ubay bin Ka'ab. Di sana terjadi percakapan yang intinya menjelaskan bahwa takwa adalah kepekaan hati, kehalusan perasaan, serta rasa khawatir yang terus-menerus dan berhati-hati menghadapi semua duri dan halangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti contoh, ketika kita berkumpul di dalam suatu majelis zikir, atau kita berkumpul di dalam majelis ilmi, pikiran dan pandangan kita akan selalu terjaga dalam majelis tersebut. Namun sebaliknya, ketika kita berada dalam lingkungan umum atau bahkan pergaulan
pada kesempatan yang sangat mulia ini, mari kita menjaga segala ketakwaan kita dimanapun kita berada, baik sendiri maupun bersama, baik siang maupun malam. Maka perlunya kita menyadari bahwa akan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung maupun melalui malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa wahai rahimakumullah, orang yang bertakwa sangat mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Di samping orang yang bertakwa dimuliakan dengan puasa, juga dimuliakan dengan berbagai amalan sunnah dan amalan wajib serta serangkaian amal ibadah pada bulan Ramadan. Beramal sunnah di bulan Ramadan akan diberikan pahala seperti ibadah wajib. Sedangkan barang siapa yang beramal ibadah wajib atau beribadah wajib di bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat, bahkan lebih. Subhanallah. Demikian itulah yang dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengobrol pahala-pahalanya ketika setiap pada bulan suci Ramadan. Pemirsa wahai rahimakumullah, di dalam bulan Ramadan terdapat berbagai amalan-amalan yang dapat kita lakukan. Di antaranya adalah amalan wajib dan amalan sunnah. Amalan wajib yang pertama yang kita lakukan pada bulan Ramadan yakni puasa pada bulan Ramadan tersebut. Amalan ini tidak boleh ditinggalkan kecuali bagi orang-orang yang mendapat rukhsah, mendapat keringanan. Rasulullah berkata, fil jannati thamaniyati abwabin fiha babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Dalam hadis Nabi tersebut yang artinya surga memiliki 8 buah pintu. Di antaranya dari pintu tersebut ada satu pintu yang dinamakan pintu ar-rayyan dan hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Begitu dia khususkan orang berpuasa yang kelak akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan ketika kita melakukan ibadah wajib, ibadah puasa Ramadan, sebelum kita melakukan ibadah Ramadan, sebelum kita datang waktu Ramadan, kita sudah senang dengan datangnya bulan Ramadan. Itu sudah pahalanya sangat luar biasa. Rasulullah bersabda, man faraha bidukhulir Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang bunga atau barang siapa yang suka atau yang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah akan mengharamkan jasadnya di atas api neraka. Pemirsa wahai rahimakumullah, yang dimaksud dengan senang dengan datangnya bulan Ramadan di sini bukan karena senang karena ingin membeli baju-baju baru, bukan karena senang menanti akan dikasihkan amplop atau angpau atau sangu atau mencari hal-hal yang mahal, atau bukan karena senang karena pada bulan Ramadan dengan makanan-makanan yang lezat. Tidak, yang dimaksud suka dengan datangnya bulan Ramadan tersebut yakni ingin segera melaksanakan puasa, ingin segera melaksanakan ibadah sholat tarawih, ingin segera melaksanakan ibadah tadarus Al-Quran, dan ingin segera berinfak sedekah dan lain sebagainya. Pemirsa wahai rahimakumullah, orang berpuasa di samping akan mendapatkan pintu khusus di surga dan jasadnya diharamkan dari api neraka, orang-orang yang berpuasa juga akan dirindukan oleh surga. Sebagaimana dalam hadis Nabi, al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafarin talil qur'ana wa hafidul lisan wa
mun'imul ji'an wa sha'imar Ramadan. Orang-orang golongan yang dirindukan oleh surga, yakni ada 4 golongan, yang mana di antara 4 tersebut salah satunya adalah terdapat golongan orang-orang yang berpuasa. Pemirsa wa asli rahimakumullah, selain amalan ibadah wajib pada bulan Ramadan yakni berpuasa, amalan yang kedua yakni zakat fitrah. Zakat fitrah dikenal juga dengan zakat badan, dikenal juga dengan sebutan zakat puasa atau zakat Ramadan dan zakat fitri, karena masa untuk menyempurnakan adalah pada akhir Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa di tahun-tahun sebelumnya madrasah tercinta kita MTS Wahid Hasyim Surabaya selalu menerima dan menyalurkan zakat fitrah kepada mereka yang berhak. Dan insya Allah MTS Wahid Hasyim Surabaya selalu mengedepankan komitmen dan amanah yang telah diberikan. Pemirsa Bahas TV Channel rahimakumullah, yang pertama tadi sudah kami jelaskan tentang amalan wajib, dan yang kedua adalah amalan sunnah. Terdapat berbagai macam amalan sunnah yang dapat dilakukan pada bulan suci Ramadan. Di antaranya yang pertama adalah memberi makan untuk orang berbuka puasa, yakni memberi makanan orang lain untuk berbuka puasa, pahalanya sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi, wa annahu la yanqus min ajri shaimi syai'a." Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahalanya seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Oleh karena itu sering kita jumpai dalam masyarakat kita, yakni ada yang sebagian berbagi takjil untuk membatalkan puasanya ketika datang waktunya sholat, waktunya adzan maghrib. Terdapat kita banyak sekali orang yang berlomba-lomba. Mengapa demikian? Karena pahalanya sungguh sangat luar biasa. Pemirsa Asli Channel rahimakumullah, amalan sunnah yang kedua yakni sholat tarawih. Sholat tarawih yang sering kita lakukan dari berbagai daerah, di berbagai kota dan penjuru, semuanya melaksanakan ibadah tarawih yang biasanya dilakukan setelah jamaah sholat isya. Sholat tarawih tersebut sangat besar sekali fadilahnya. Mengapa? Karena sholat tarawih tersebut hanya dapat dilakukan pada bulan Ramadan. Selain atau di luar bulan Ramadan tidak akan pernah bisa dilakukannya. Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyam, yang melakukan sholat ibadah malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Oleh karena itu pada kesempatan ini mari kita gunakan pada bulan Ramadan ini untuk melakukan ibadah sholat tarawih sebaik mungkin, baik tarawih di rumahnya masing-masing, tarawih di musola ataupun tarawih di masjid. Pemirsa Wahas TV Channel rahimakumullah, amalan sunnah selanjutnya yang ketiga di sini yakni membaca Al-Quran. Ketahuilah bahwa sebenarnya syafaat dibagi di dalam 2 bagian, yakni syafaat dari Rasulullah SAW dan yang kedua adalah syafaat dari Al-Quran. Artinya bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang tergolong sebagai orang mukmin akan mendapatkan
man qara'al Qur'an fa innahu syafi'un fi yaumil qiyamah liqari'ihi. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya. Pemirsa Bas TV Channel rahimahullah, itulah yang bisa kami sampaikan. Terdapat berbagai amalan-amalan dalam serangkaian ibadah bulan suci Ramadan, yakni amalan ibadah wajib dan juga amalan ibadah sunnah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat mulia ini, mari kita sama-sama berusaha dan berdoa. Mudah-mudahan pada bulan suci Ramadan tahun ini kita dapat menjalankan segala serangkaian amal ibadah pada bulan suci Ramadan, amalan sunnah baik maupun amalan wajib, dan serta masih diberikannya kesempatan oleh Allah kita bisa bertemu dengan Ramadan selanjutnya, supaya kita semuanya bisa menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Dan pada kesempatan pandemi ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa segera menghilangkan dan mengangkat segala jenis penyakit, virus, dan juga virus COVID-19 ini, agar kita lebih mudah dalam kembali untuk beraktivitas, untuk beribadah dan menuntut ilmu dan juga belajar. Dan yang paling penting, mudah-mudahan diri kita semuanya yang mendengarkan dan melihat ini, kita kelak dapat kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.